Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang teori psikologi analitik menurut Jung yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai moderator atas nama Raihanul Jannah. Kemudian ada Iftia Nurti Artanti sebagai pemateri pertama, kemudian ada Sri Utamini sebagai pemateri kedua, kemudian saya sendiri sebagai pemateri ketiga, dan Fitria Zulhilma sebagai pemateri terakhir. Untuk Iftia Nurti Artanti, saya persilahkan untuk mempresentasikan tentang dasar-dasar teori analitik Jung. Oke, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi analitik Carl Gustav Jung. Dasar-dasar teori analitik Jung. Jung berpendapat bahwa hal-hal yang tidak tampak atau gaib juga memotivasi perilaku manusia. Juga berpendapat bahwa motivasi juga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sifatnya diturunkan. Ini disebut dengan ketidaksadaran kolektif. Salah satu gagasan yang masuk kategori arsitipes adalah realisasi diri. Individu dikelompokkan dalam dua yang berlawanan, misalnya introvert versus extrovert. Kemudian untuk si Utamini silakan dilanjutkan untuk struktur kepribadian. Nggak kelihatan terinya. Nggak kelihatan terinya. Pindahin dong. Struktur kepribadian. Jung tidak berbicara kepribadian, melainkan tentang psyche, yaitu totalitas segala peristiwa psikis, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu yang pertama alam sadar, penyesuaian terhadap dunia luar. Yang kedua, alam tak sadar, penyesuaian terhadap dunia dalam. Kepribadian tersusun oleh 3 sistem yang beroperasi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu yang pertama, ego yang beroperasi pada tingkat kesadaran. Ego merupakan alam sadar yang dapat muncul pada manusia setiap saat. Sejak awal kehidupan, fungsi psikologis terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, bersifat rasional, meliputi fungsi pikiran dan fungsi perasaan, di mana keduanya terlibat dalam membuat keputusan dan penilaian. Yang kedua, bersifat tidak rasional, meliputi fungsi penginderaan dan fungsi intuisi, di mana keduanya tidak menggunakan pikiran. Yang kedua, kompleks yang beroperasi pada tingkat ketidaksadaran pribadi. Dalam ketidaksadaran pribadi, semua pikiran, perasaan, ingatan, persepsi akan bergabung menjadi satu, yang disebut kompleks. Yang ketiga, archetype yang beroperasi pada tingkat ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengatur semua tingkah laku saat ini dan merupakan kekuatan yang paling berpengaruh dalam kepribadian. Isi utama ketidaksadaran kolektif ini adalah archetype. Archetype muncul dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama, persona. Topeng yang kita pakai untuk menampilkan diri sebagai sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya, supaya sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, anima animus. Melalui anima dan animus ini, manusia dapat memahami orang dari jenis kelamin lain, sehingga dapat menyesuaikan diri dengannya. Yang ketiga, shadow, archetype yang sangat kuat dan kemungkinan berbahaya karena mengandung insting binatang. Yang keempat, self, perjuangan ke arah kesatuan, integrasi, dan kebulatan dari semua segi kepribadian. Kemudian, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian meliputi energi psikis. Fisik dapat mempengaruhi psikis dan sebaliknya. Kemudian, prinsip kebalikan. Polaritas atau prinsip kebalikan merupakan energi psikis dan fisik yang menjadi penggerak utama perilaku. Tanpa polaritas tidak akan ada energi. Kemudian ekuivalensi, energi tidak hilang tapi berpindah dari satu bagian ke bagian lain. Dan entropi, dalam diri terdapat kecenderungan menuju keseimbangan energi, menuju keseimbangan.
Energi mengalir dari yang lebih kuat ke yang lebih rendah. Kemudian dilanjutkan oleh Fitria Zulhilma dalam menjelaskan perkembangan kepribadian. Jung menyatakan bahwa manusia selalu maju atau mengejar kemajuan, individu serta bertahap, berkembang dan belajar, keterampilan baru, serta bergerak menuju diferensi yang lebih tinggi. Ada 4 fase perkembangan kepribadian menurut Jung, yaitu masa kanak-kanak adalah penuh potensi dengan kesadaran rendah, masa muda penuh kesadaran tanpa penghayalan turun, adaptasi kehidupan sosial dan ekonomi, parubaya penuh kesadaran dan siap turun terdapat proses penting dari kepribadian, usia senja penurunan tingkat kesadaran. Baik, kami telah selesai mempresentasikan tentang teori analitik Jung. Sekian dari kami, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin memiliki pertanyaan, silahkan diajukan di pertemuan berikutnya. Sekian dari kami, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.